Pernyataan sikap Aliansi Umat Islam Kota Medan dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa menyikapi terbitnya surat edaran Wali Kota Medan nomor 507.1/1540 tanggal 13 Februari 2026 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di wilayah Kota Medan, yang intinya merupakan bentuk kepedulian Wali Kota Medan untuk mewujudkan ketertiban umum dan keindahan Kota Medan, serta memberikan jaminan terhadap sanitasi lingkungan yang sehat dan bebas dari pencemaran limbah hewan. Bahwa kemudian pasca terbitnya surat edaran Wali Kota Medan tersebut tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di wilayah Kota Medan mendapat penolakan dari sekelompok masyarakat yang merasa keberatan terhadap terbitnya surat edaran dimaksud dengan alasan surat edaran tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap penjualan daging non halal babi dan memaksa agar Wali Kota Medan membatalkan surat edaran dimaksud. Maka Aliansi Umat Islam menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung surat edaran Wali Kota Medan nomor 507.1/1540 tanggal 13 Februari 2026 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di wilayah Kota Medan. 2. Meminta kepada Wali Kota Medan untuk tetap melaksanakan surat edaran Wali Kota Medan tersebut tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di wilayah Kota Medan. 3. Meminta kepada DPRD Kota Medan dan Pemko Medan untuk menjadikan surat edaran ini menjadi Perda Kota Medan. Takbir. Keempat terakhir, mengajak seluruh umat Islam di Kota Medan untuk bersama-sama mengawal surat edaran Wali Kota tersebut tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di wilayah Kota Medan. Demikian hal ini disampaikan. Terima kasih. Medan, 3 Maret 2026. Hormat kami, Aliansi Umat Islam Kota Medan. Demikian surat pernyataan sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Mengingat waktu berbuka sudah datang, kami menutup acara ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Kepada Al-Ustadz kami persilakan untuk turun. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah mendengarkan bersama ya bagaimana tadi sebuah cuplikan video yang ini adalah merupakan sebagian kecil ya mungkin dari hasil aksi damai yang mereka lakukan kemarin di kantor Wali Kota Medan, seperti begitu. Saya di sini mencoba memberikan satu respon atau pandangan mengenai apa yang sedang viral di Kota Medan ini, Bapak Ibu Saudari. Dan sebenarnya ini sudah dari kemarin-kemarin ya kita memberikan pandangan atau komentar kita. Tetapi berhubung karena kemarin itu ada aksi damai atau unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok dari umat Islam ya atau umat Muslim yang ada di Kota Medan ini, akhirnya saya pun ingin mencoba memberikan pandangan kembali tentang hal ini ya. Yang pertama sekali, bahwa sebelum diterbitkannya surat edaran oleh Wali Kota Medan pada tanggal 13 Februari 2026 itu ya, kita harus jelas saja ya untuk melihat dari belakang bahwa ada desakan dari ormas Islam ya, di mana permintaan mereka adalah agar Wali Kota Medan segera menutup secara total ya lapak atau tempat penjualan daging babi, karena menurut mereka terganggu ya, masyarakat resah dengan adanya lapak-lapak penjualan babi tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Apalagi mereka sedang dalam keadaan melakukan puasa, jadi mereka mau agar mereka tidak terganggu ya menurut mereka. Jadi seakan-akan ketika adanya lapak itu dibuka mereka terganggu gitu loh. Itu yang pertama.
Dan seterusnya mereka menyampaikan kalau misalnya dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada respon dari wali kota Medan, maka mereka akan melakukan aksi bahkan siap untuk turun lapangan untuk menertibkannya Bapak Ibu ya. Itu yang berikutnya. Lalu ketika ada desakan dari ormas Islam yang seperti itu, akhirnya pada tanggal 13 Februari 2026, Wali Kota Medan pada akhirnya mengeluarkan surat edaran yang dimana judulnya adalah soal penataan tempat penjualan daging non halal ya. Jadi yang ditekankan adalah hanya penjual daging non halal saja. Ya, ini pun non halal menurut mereka saja Bapak Ibu, menurut agama Islam saja. Sedangkan untuk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu tidak pernah menyampaikan kalau daging babi itu adalah daging non halal gitu ya. Kalau untuk Kristen sudah pasti ya, daging babi daging terenak dan sudah pasti ini adalah daging halal untuk dimakan ya. Dan oleh karena surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota itu yang sepertinya memang rasis dan diskriminatif Bapak Ibu, karena hanya ingin menata penjual daging babi saja sedangkan penjual daging yang lain tidak ditata, maka akhirnya mereka pun melakukan unjuk rasa ya. Yang pertama karena ketika itu ditutup ya, tidak lagi diizinkan untuk berjualan di tempat mereka semula, maka tentu mereka mengalami kerugian seperti begitu. Karena kenapa? Karena memang belum ada disiapkan tempat oleh pemerintah kota untuk mereka boleh berpindah ke tempat yang baru itu. Lalu seandainya pun sudah disiapkan, maka belum tentu juga nanti di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota wali kota Medan itu ada banyak konsumen yang akan membeli ya, apakah terjangkau ataupun tidak. Kalau tidak, maka ini pun akan menjadi sebuah dilema ya bagi penjual dan juga konsumen, karena bagi penjual tentu mereka tidak akan mendapatkan untung yang banyak karena tidak ada pembeli seperti begitu ya. Sedangkan untuk konsumen mereka pun jauh untuk datang ke tempat yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan sehingga membuat mereka rugi baik soal perongkosan mereka atau uang bensin mereka ketika mereka harus datang untuk membeli daging babi di tempat yang disediakan oleh pemerintah kota. Itu sebabnya mereka meminta agar wali kota segera mencabut surat edaran tersebut karena ini merugikan masyarakat baik itu peternak, penjual dan juga konsumen ya. Nah itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudari, ya ini pun unjuk rasa atau aksi damai dilakukan pada tanggal 26 Februari 2026 yang lalu. Sedangkan kemarin ada juga unjuk rasa. Ini khusus dari Muslim, Bapak Ibu. Hanya mereka dari Muslim saja, aliansi Muslim ya, Kota Medan dan sekitarnya. Mereka meminta agar wali Kota Medan ya, yang pertama mereka memberikan dukungan untuk surat edaran dari wali Kota Medan tertanggal 13 Februari itu, dan yang kedua mereka meminta agar wali Kota Medan tetap melaksanakan surat edaran tentang penataan ya penjualan daging non halal. Lalu yang ketiga mereka mendesak ya agar pemerintah Kota Medan dan juga DPRD Kota Medan agar surat edaran dari wali kota dijadikan sebagai perda atau peraturan daerah. Nah, ini semau mereka aja Bapak Ibu Saudari ya. Ini jelas-jelas diskriminatif ya. Tetapi mereka mau agar itu dijadikan sebagai perda. Kalau ini dijadikan sebagai perda, maka jelas-jelas wali kota Medan adalah pemimpin yang begitu rasis dan diskriminatif karena ini hanya menguntungkan sekelompok orang saja. Katakan hanya mereka yang Muslim saja Bapak Ibu ya kan. Kalau misalnya mau ditata, silakan ditata semua. Ya, yang melakukan aksi damai pada tanggal 26 Februari 2026 itu mereka bukan tidak mau ditata soal tempat penjualan mereka, tetapi hanya karena yang ditata itu yang ditekankan dalam surat edaran dari wali kota Medan tertanggal 13 Februari 2026 itu hanyalah penjual daging babi, sedangkan daging yang lain tidak ada penekanan di dalamnya. Jadi seakan-akan hanyalah
daging babi yang harus ditata. Bagaimana dengan daging-daging yang lain, ya kan? Sedangkan di bagian ketiga daripada pernyataan aliansi Muslim di saat mereka aksi damai kemarin itu, agar surat edaran itu dijadikan sebagai perda. Wow, seenak udel kalian aja ya. Memang kalian ini Bapak Ibu ya. Saya nggak ngerti kenapa orang-orang yang seperti ini merasa harus apa yang mereka minta itu itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Lalu yang terakhir, mereka mengajak agar seluruh umat Islam yang ada di Kota Medan mengawal surat edaran dari Wali Kota Medan. Nah, Bapak Ibu bagaimana? Jadi kita sudah jelas melihat ya bagaimana aksi damai yang mereka lakukan kemarin. Ada juga yang sebelumnya bilang bahwa kalau kalian punya massa, kami pun punya massa. Tapi saya lihat-lihat bahwa yang ikut aksi damai kemarin itu tidak banyak kok. Justru yang saya heran itu, mereka kan sedang berpuasa. Tetapi kok masih hal yang seperti ini yang masih mereka ributkan seperti begitu. Bukankah di saat puasa itu kita harus menenangkan diri dan tidak mau ribut dengan hal-hal yang lain selain kita mau untuk berserah menenangkan diri kepada Tuhan? Ya, saya sih nggak tahu bagaimana sebenarnya puasa ya di saudara kita Islam ini, ya kan? Kita nggak tahu. Tapi bagi kita sebagai umat Kristiani, kita juga ada puasa, hanya bukan rutinitas dan tidak dipublikasikan kepada siapapun juga. Dan ketika kita mau berpuasa, kita benar-benar menenangkan diri, bahkan kalau boleh kita tidak mau keluar rumah ya. Kenapa? Ya karena nanti kita akan bisa terganggu gitu ya. Jadi daripada kita terganggu, mendingan kita diam di rumah saja. Makanya sebenarnya di hari Ramadan seperti ini seharusnya mungkin lebih baik saudara kami yang berpuasa itu nggak usah keluar-keluar rumah dulu ya kan, biar ibadahnya itu khusyuk ya dan benar-benar fokus bagaimana mungkin berdoa kepada Tuhannya seperti begitu. Kalau keluar-keluar ya banyak godaan. Kalau nggak bisa bertahan, kalau nggak bisa menguasai diri, mengendalikan diri, maka bisa saja juga Anda tergoda, jatuh gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa menahan diri, nggak apa-apa bisa keluar, tapi harus bisa menahan diri. Soal surat edaran Wali Kota Medan, saya pikir bahwa aksi damai kemarin Pak Wali Kota Medan harus dengan netral mengambil satu kebijakan gitu ya. Jangan hanya karena desakan sekelompok masyarakat, apalagi mengatasnamakan agama, yang dimana mereka juga menyuarakan, menyerukan takbir, Allah Akbar kata mereka. Nah ini kan sudah kita tahu ya bahwa ini hanya sekelompok dari agama tertentu saja yang mau mendukung daripada surat edaran Wali Kota Medan, dan itu pun tidak semua. Ya kan, tidak semua Muslim juga mendukung surat edaran tersebut karena mereka tahu bahwa ini diskriminatif ya. Mereka tahu bahwa apa yang ada di dalam isi surat edaran tersebut merugikan sebagian besar kelompok masyarakat yang ada di Kota Medan ini. Teman-teman, itu aja dulu untuk kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.